Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyayikhna mu'allimina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhabil ula wal mafakhir. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jemaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian, bapak-bapak yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan dalam surat Ghafir yang akan kita baca nanti ayat 66. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan kandungan ayat 65 tentang tauhid rububiyah. Rabba ya Rabbu ini punya arti menciptakan, merawat, menjaga, memelihara. Namanya Rabba ya Rabbu. Tauhid rububiyah itu artinya Allah yang menciptakan, Allah yang merawat, Allah yang menjamin kelangsungannya, Allah yang memelihara. Ini semua tidak ada satupun kecuali semua itu adalah Allah yang melakukan. Tanda-tanda ini sudah ada dalam Al-Quran. Ini disebut dengan dalil naqli, dalil yang sifatnya berupa ayat-ayat Al-Quran. Di ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang sifat Allah, sifat rububiyahnya, yaitu sifat Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang merawat, Allah yang menjaga. Demikian juga kita, contohnya kita ini Allah yang menciptakan. Bapak mama gimana? Bapak mama cuma perantara doang. Waktu kita ada dalam kandungan ibu kita sama bapak kita nggak ikut patungan bikin kuping. Diem-diem aja pokoknya. Diem-diem aja, kuping ada yang bentuk sendiri. Begitu juga nggak patungan bapak ibu kita ini terus patungan urunan bikin ruh misalnya atau bikin nyawanya, enggak. Itu semuanya Allah. Kemudian lahir, Allah yang menjamin akan Allah berikan rizkinya. Rizkinya dari mana? Dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, anak kecil diberikan rizki oleh Allah melalui kedua orang tuanya, maka orang tua ini adalah perantaranya, perantara. Tapi hakikatnya yang memberikan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang merawat, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin kelangsungannya, menjamin kelangsungan hidup seluruh makhluknya. Inilah sifat rububiyah, sifat Allah yang maha menjamin, maha menciptakan, maha merawat. Kalau kita sudah sadar dan benar-benar kita paham seperti ini, maka harusnya satu-satunya yang kita sembah hanya Allah. Nah, satu-satunya yang kita sembah hanya Allah, ini yang disebut dengan uluhiyah, satu-satunya Tuhan. Kalau udah tahu menggunakan akal kita, namanya dalil naqli,
atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran namanya dalil nakli, kalau dengan akal namanya dalil akli. Kalau kita sudah tahu semua tanda-tanda atau bukti secara akal, secara nakal atau ayat Al-Quran sudah disebutkan bukti-bukti bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, merawat dan menjamin, maka sudah seharusnya Allah satu-satunya Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Ini yang disebut dengan uluhiyah. Ada rububiyah, ada uluhiyah. Dan inilah saudara yang awal sekali oleh Rasulullah diletakkan di Mekah, pondasi. Ini sebagai pondasi. Di Mekah Rasulullah belum mengajarkan gimana puasa, belum, masih jauh. Di Mekah Rasulullah belum mengajarkan bagaimana cara-cara sholat yang benar, belum. Tapi di Mekah awal sekali yang Rasulullah letakkan adalah pondasi ini, pondasi tauhid, baik tauhidnya tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah sebagai dalil atau bukti Allah yang menciptakan dan merawat, menjaga dan memelihara, maka tauhid uluhiyah sudah merupakan konsekuensinya. Kalau kita sadar bahwa Allah satu-satunya yang melakukan itu semua, la fa'ila illallah, nggak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah, maka kita harus menyembah Allah saja, namanya tauhid uluhiyah. Ini yang dijadikan pondasi pada saat dakwah awal Islam yang ada di kota Makkah. Nah, berikut ini masih melanjutkan tentang pentingnya pondasi tauhid pada masyarakat Makkah saat itu. Surat Ghafir ini termasuk surat Makkiyah, surat yang turunnya sebelum hijrah. Jadi di Mekah sebelum hijrah, artinya di Mekah, dan juga ayat-ayatnya biasanya adalah ayat-ayat tentang tauhid, tentang akidah. Kalau ayat-ayat yang tentang hukum kita kenal, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya puasa atau diwajibkannya sholat, hukum waris misalnya. Itu semua diturunkan di Madinah, ayat-ayat hukum. Tapi kalau di Mekah ayat-ayat akidah, biasanya ayat-ayat tentang tauhid. Nah, berikut ini surat Ghafir ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzi tad'un. Qul inni nuhitu an a'budal ladzi tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinat. Lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang, an a'budal ladzi tad'una, aku dilarang menyembah berhala-berhala tad'una yang kalian sembah. Ta'buduna maksudnya yang kalian sembah, min dunillahi selain Allah. Lamma ja'aniyal bayinat, aku dilarang tatkala sudah datang kepadaku apa al bayinatu, bukti-bukti atau dalil-dalil. Dalailut tauhidi maksudnya adalah bukti-bukti keesaan Allah. Datang dari mana? Mir Rabbi, dari Tuhanku bukti-bukti itu. Wa umirtu an uslima, dan aku diperintahkan an uslimah, untuk tunduk li Rabbil alamina, kepada Tuhan yang merawat, menciptakan alam semesta. Rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan, merawat, menjamin al-alamina, alam semesta ini. Qul inni nuhitu. Ini ayat 66 diawali dengan kata qul. Banyak ayat Al-Quran yang diawali dengan qul, seperti Al-Ikhlas. Apa awalnya Pak? Qul huwallah, gacuan ya, gacuan. Ya, maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas lagi. Ya, emang jamaah Al-Ikhlas. Ya, nggak apa-apa, bagus itu Al-Ikhlas, surat paling ya bagus itu tauhidnya di situ. Diawali dengan qul banyak sekali. Ini qul ini artinya dalam bahasa Indonesia katakanlah, katakanlah. Nabi Muhammad SAW, kalau Allah turunkan ayat diawali dengan qul, maka ayatnya ya diawali dengan qul. Ini bukti bahwasannya tidak ada satupun kata atau bahkan huruf yang dikurangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, semuanya
disampaikan kepada umatnya. Rasulullah punya sifat amanah. Amanah ini terpercaya. Tabligh ini menyampaikan apapun, tidak pernah ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Satu huruf pun tidak. Begitu juga kata-kata. Demikian juga kata-kata kulnya ini diucapkan. Contoh begini misalnya, kalau saya bilang sama Pasni bilang sama Pak SP, saya mau ngeteh. Nah, kira-kira Pasni ngomong ke Pak SP, Ustadz mau teh, gitu doang apa pakai bilang? Pakai bilang juga. Pak SP bilanglah, Ustadz bilanglah Pasni kepada Pak SP begitu. Katakanlah, kan saya bilang Pasni pakai bahasa Indonesia ada misalnya, saya bilang Pasni katakanlah kepada Pak SP bahwa saya mau teh. Pasni ngomongnya tinggal Pak SP tolong bikinin teh buat Ustadz, gitu doang apa pakai katakanlah? Nggak pakai. Nggak mungkin pasti bilang Pak SP kata Ustadz katakanlah, bikinkanlah Ustadz teh. Nggak bakal ada katakanlah, pasti dihilangin katakanlah, pasti dihilangkan. Jadi langsung kepada perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya tolong bikinin teh, langsung gitu. Tapi ini enggak, perintah ucapkan dalam Al-Quran ini oleh Rasulullah selalu tetap diikutkan. Qul, padahal ini kan perintah. Qul, katakan wahai Muhammad. Sebenarnya kalau bahasa kita, kalau Allah perintahkan katakan, ya Nabi Muhammad tinggal ucapkan aja inni nuhitu, tinggal ucapkan aja aku dilarang, begitu. Tapi ini enggak, oleh Rasulullah tetap disampaikan qul. Seperti contoh tadi, kalau kita bilang sama orang, katakanlah kepada Bapak Haji Mul, saya minta santunan. Saya bilang pasti orang yang diperintahkan ini tinggal Pak Haji Mul, itu si Anu minta santunan, pasti begitu. Enggak diucapkan lagi Pak Haji Mul, katakanlah, enggak ada gitunya lagi. Nah ini tapi tetap diucapkan lagi, katakanlah qul. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad amanah. Tidak ada satupun kata yang dikurangi. Allah sebutkan awalnya qul, Allah bilang katakanlah Muhammad, maka disebutkan lagi dalam ayat ini qul. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya qul juga. Ini ayat-ayat yang diawali dengan perintah qul, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'un. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Hadirin sekalian, yang dimaksud di sini mukhatab atau orang yang dimaksud dalam pembicaraan ini, orang yang dituju, yang menjadi khitab atau dituju dalam arah pembicaraan ini tentu bukan Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah selain Allah. Jadi yang dimaksud di sini apa? Ucapan ini sepertinya untuk Nabi Muhammad, tapi sebenarnya bukan. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Maksudnya ini sebagai peringatan keras. Nabi Muhammad memberikan peringatan keras kepada orang-orang kafir bahwasannya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan kalian, maksudnya untuk memberikan peringatan bahwa kalian tidak akan bisa merayu, membujuk, kalian tidak akan bisa menukarkan akidah denganku, tidak akan bisa. Karena itu sangat dilarang. Kenapa sangat dilarang? Karena sudah ada bukti-bukti yang nyata yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lamma ja'anil bainat, bukti-bukti tauhid. Ini yang di ayat-ayat sebelumnya kita bahas. Bukti-bukti tauhid atau keesaan Allah, bahwasannya tidak ada yang menciptakan, merawat, memelihara, menjaga kelangsungan makhluknya kecuali Allah, sehingga tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Ini adalah bukti-bukti tauhid. Bukti-bukti tauhid ini yang berupa dalil naqli, yang berupa ayat-ayat banyak sekali, sebagaimana ayat Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan yang kemarin. Kemudian banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, bahkan penciptaan dalam diri kita sendiri, ciptaan badan kita, ciptaan yang ada dalam diri kita ini, pemahaman yang bisa diambil oleh ruh atau nyawa kita, jiwa kita ini beda dengan jiwa binatang,
ini bisa punya pemahaman. Ini semua bukti-bukti tanda-tanda tauhid, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah yang merawat, menjaga kelangsungannya. Karenanya Allah harus jadi satu-satunya yang disembah. Kalau sudah nyata bukti-bukti seperti ini, dalil nakli sudah nyata bukti-bukti seperti ini, dan juga dalil akli sudah bisa dibuktikan bahwa memang yang namanya Tuhan itu satu. Karena kalau banyak berarti bukan Tuhan. Tuhan itu ilahun, itu artinya makluh itu yang dijadikan sebagai tempat atau yang dijadikan sebagai tempat yang disembah, yang dimintain tolong, dan pasti kuat. Nah, kalau yang dimintain tolong, minta tolong lagi, berarti dia bukan Tuhan, berarti dia kerjasama. Kalau ada Tuhan lebih dari satu kerjasama, berarti itu bukan Tuhan, karena dia buat ngurusin permintaan makhluk aja itu kudu patungan atau kudu kerja bareng. Tuhan pasti satu. Bukti akal atau dalil akal kita yang lurus, akal yang sehat, ini pasti meyakini bahwa Tuhan itu satu. Kalau lebih dari satu pasti bukan Tuhan, pasti dia lemah. Karena dengan bukti dengan kerjasamanya itu Tuhan itu misalnya, atau dengan kerjasamanya pihak-pihak yang banyak itu untuk mengabulkan permintaan kita misalnya, atau untuk mengurus alam semesta, ini harus kerjasama, itu berarti semuanya lemah, semuanya adalah bukan Tuhan. Jadi Tuhan wajib satu. Ini akal yang sehat, Pak. Kenapa orang-orang kafir akalnya nggak sehat? Kenapa orang-orang kafir menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari satu? Karena dia terbawa oleh nafsu, sebutannya nafsu atau hawa nafsu. Akal kalau sudah terseret dengan hawa nafsu, maka dia sudah tidak bisa lurus lagi. Hawa nafsu itu bisa perut, bisa syahwat, bisa gengsi, bisa kesombongan. Itu hawa nafsu itu, Pak. Kalau hawa nafsu yang sifatnya ini jasmani atau badan, itu seperti perut atau kawin, itu hawa nafsu juga. Penting nggak hawa nafsu? Penting juga. Sebab kalau nggak ada hawa nafsu, nggak bakal ada keturunan kita, nggak bakal ada yang ngeramein Masjid Al-Ikhlas. Habis ini, habis nggak ada lagi. Gara-gara ada hawa nafsu, maka ada yang ngelanjutin Masjid Al-Ikhlas ini, harus ada hawa nafsu. Tapi tidak semuanya, karena ada hawa nafsu yang sifatnya ini justru menyerumuskan kita, seperti kesombongan, itu juga hawa nafsu. Pengen dihargai, itu juga hawa nafsu. Orang-orang kafir akalnya tidak lurus karena terseret hawa nafsu, itu antara lain karena kesombongan. Jadi dia bilang sombong. Orang sombong kan nggak mau ngakuin ini karpet hijau, tapi gara-gara dia sentimen sama lawan bicaranya, enggak, kata saya mah ini biru. Sombong soalnya. Sombong itu artinya nggak mau menerima kebenaran. Kenapa? Nafsu, pengen dihormatin, nggak pengen kalah sama orang yang diajak bicara. Hawa nafsu. Kata saya mah ini masjid persegi, ini seginya segi 4. Siapa bilang? Saya bilang bulat ini mah. Bulat. Kenapa? Ya bulat, otaknya bulat dia. Bulat itu maksudnya dia menyatakan ini bulat karena hawa nafsu, karena pengen menang sendiri. Orang kafir akalnya tidak lurus, kemudian menyatakan Tuhan lebih dari satu, ini gara-gara akalnya tidak lurus lagi karena terseret hawa nafsu, karena kesombongan, karena gengsi, merasa bahwa Nabi Muhammad anak yang lebih muda waktu itu, saat itu, sedangkan mereka itu lebih tua atau lebih senior, merasa bahwa mereka adalah pemimpin. Kalau ikut Muhammad berarti jadi anak buah dong, berarti bukan pemimpin lagi. Ini namanya hawa nafsu juga. Akal yang lurus pasti meyakini bahwa Tuhan wajib satu. Ini akal yang lurus, dalil akli namanya. Dalil aklinya sudah jelas, dalil naklinya juga sudah jelas berupa ayat-ayat. Maka kalau sudah jelas seperti itu, maka tidak boleh aku menyembah Tuhan selain Allah. Demikian juga kalian sebenarnya, wahai orang-orang kafir. Maksud ayat itu demikian. Demikian juga kalian, orang-orang kafir,
kalian sudah jelas bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan menjamin, maka harusnya satu-satunya Allah yang disembah. Dan juga secara akal Tuhan itu pasti satu, tapi akal kalian tidak lurus lagi. Harusnya kalian menyembah hanya Allah saja. Ini pesan dan peringatan keras untuk orang-orang kafir supaya menyembah hanya Allah saja. Kemudian di sini aku diperintahkan untuk wa umirtu an uslima untuk tunduk. Bapak-bapak sekalian, aslama yuslimu itu punya arti tunduk. Aslama yuslimu islaman, ini artinya tunduk. Kenapa orang disebut sebagai orang Islam? Maksudnya orang yang tunduk, nurut kepada perintah Allah. Disuruh syahadat, syahadat udah. Ayo kalau nggak syahadat nggak jadi kawin. Nggak syahadat akhirnya masuk Islam. Disuruh habis syahadat apa? Sholat, belajar wudhu, belajar sholat, niatnya minimal belajar Fatihah. Namanya tunduk. Kenapa harus baca Fatihah? Udah nurut aja. Kenapa harus wudhu dulu? Udah nurut aja. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah itu wahyu dari Allah. Nurut. Disuruh jangan makan dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Jangan makan ntar bulan Ramadan. Nunduk aja. Nunduk atau nurut aja. Tunduk saja, nurut saja kepada perintah-perintah. Namanya Islam. Jadi Islam ini punya makna pertama, tunduk kepada aturan-aturan yang Allah tetapkan. Kemudian bisa juga aslama yuslimu ini punya arti, katakanlah wahai Muhammad bahwa sungguhnya aku diperintahkan untuk tunduk kepada Tuhan alam semesta ini, maksudnya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Atau punya arti aslama yuslimu ini punya arti al-khulus. Al-khulus itu artinya membersihkan hati. Aku diperintahkan untuk membersihkan hatiku dari penyembahan selain Allah. Pembersihan hati ini sikap hati, bahwasannya dalam hati kita ini tidak boleh ada tujuan selain Allah. Karenanya tahlil yang biasa kita baca, saudara, itu kalimat thayyibah, kalimat yang luar biasa. Dengan tahlil aja orang itu dosanya bisa diampuni, dosa 70 tahun itu bisa diampuni. Tapi kalau mengucapkannya dari hati, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, maksudnya tidak ada yang dituju selain Allah. La ilaha illallah, la ma'buda, tidak ada yang disembah selain Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Itu hati semuanya. Jadi hati kita waktu mengucapkan la ilaha illallah, hati kita bersihkan. Yang kita tuju bukan berkat waktu tahlil, la ilaha illallah. Yang kita sembah bukan Allah. Waktu kita sholat, kita bukan pengen dilihat orang, tapi kita pengen Allah yang lihat sholat kita. La ilaha illallah. Itu sampai pada pemahaman dalam hati kita bahwa tidak ada yang wujud selain Allah. La maujuda illallah, nggak ada yang wujud selain Allah. Maksudnya wujud hakiki. Karena kita ini kan wujud majazi. Kita wujud, kita ada. Ini bukan ada sebenarnya, Pak. Kita ini diadakan. Semuanya yang ada selain Allah, semuanya yang eksis selain Allah itu pasti jadi sifatnya pasif. Masjid ini emang berdiri? Enggak berdiri, tapi didirikan. Berdiri sendiri Pak Haji? Enggak, didirikan pasti. Kita emang lahir? Enggak, kita enggak lahir. Dilahirkan. Terus apa kita bisa hidup? Tidak. Kita dihidupkan. Apakah kita bisa kuat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan? Bukan, kita bukan kuat, tapi dikuatkan. Jadi dibikin kuat, dibikin berdiri, dibikin hidup. Nah, satu-satunya yang bikin adalah Allah. Hakikatnya kita cuma dipinjemin. Kalau ada orang kuat, itu berarti dia sedang dipinjamkan sifat kuatnya Allah. Jadi dikuatkan oleh Allah.
Kalau ada yang berdiri, maka itu sebenarnya didirikan, sedang dipinjamkan sifat al-qaim atau al-qayyum, sifat Allah yang maha berdiri sendiri. Tapi sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri dia, tapi didirikan. Semua selain Allah ini sifatnya pasif, pasti didirikan, diwujudkan atau diadakan. Nah, saat tahlil la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, waktu kita mengucapkan itu, maka dalam hati kita juga kita bersihkan. Tidak ada yang wujud hakiki selain Allah. Jadi kita wujud, cuma diwujudkan. Yang hakiki wujud itu cuma Allah. Kita ada, tapi kita diadakan. Dan suatu saat itu pasti kita tidak ada, atau dulu asalnya kita tidak ada. Yang selain Allah ini pasti asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Tapi Allah sejak dulu ada. Wa huwa kana Allah wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah ya sejak dulu seperti itu, saudara. Sejak dulu Allah ada, dan adanya Allah ya kayak dulu gitu, nggak berubah. Karena perubahan itu kan sifat hawadits atau sifat makhluk. Sesuatu yang berubah itu menunjukkan bahwa dia tidak abadi atau dia itu makhluk. Istilah dalam tauhidnya itu istilahnya hawadits. Maka ada mukhalafatul lil hawadits. Hawadits itu yang baru, tadinya nggak ada jadi ada, dan hawadits. Ciri dari hawadits, ciri dari sesuatu yang baru itu berubah. Tadi kecil, kemudian jadi anak-anak jadi remaja jadi dewasa tua, begitu. Manggah juga begitu. Tadi pentil, kemudian agak besar tapi masih asam, mengkel, kemudian agak kuning nggak dipetik-petik, dimakan codot, akhirnya jatuh busuk. Begitu, berubah, pasti berubah. Tapi Allah kanallah wa huwal an ala ma alaikan. Allah sejak dulu ada, dan dari dulu Allah nggak berubah kayak begitu. Karena kalau berubah berarti makhluk. Selain Allah itu pasti berubah. Meskipun itu langit, meskipun itu bumi, meskipun itu Nabi Muhammad SAW, berubah semuanya. Hanya Allah yang tidak berubah. Ini dalam tauhid disebut sebagai sifat qadim, sejak dulu. Baqi itu baqa, abadi, Allah tidak berubah. Nah, sifat-sifat seperti ini, sifat wujud Allah yang hakiki wujudnya, Allah hidup, Allah yang hakiki hidupnya, ini kemudian dipinjamkan kepada makhluk, dipinjamkan untuk makhluk, jadi ada makhluk wujud sekarang. Tadinya nggak ada jadi ada, tadinya nggak hidup jadi hidup. Kalimat tauhid yang la ilaha illallah ini diyakini atau dalam hati kita, sambil lisan kita la ilaha illallah, maka harus diyakini la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Demikian juga kita uslima di sini tadi. Aku pengertiannya bisa pengertiannya tunduk, yang pertama nurut pada perintah-perintah Allah. Pengertian yang kedua membersihkan hati kita dari menyembah selain Allah. Dan siogianya seperti itu, Bapak. Waktu kita sholat juga begitu. Siogianya waktu kita Allahu Akbar, berarti hati kita udah kita hilangkan selain Allah. Harusnya begitu. Mudah-mudahan bisa ya. Amin nggak Pak? Amin aja guru diajarin. Waktu kita Allahu Akbar, Syekh Nawawi Banten menyebutkan mengangkat tangan seperti ini, Allahu Akbar. Ini lambang atau simbol kita melemparkan selain Allah. Allahu Akbar. Jadi waktu udah takbir, itu berarti selain Allah udah harus kita buang dari hati kita. Iya, kita buang angsuran motor, kita buang utang, kita buang yang namanya lagi sholat, jangan ingat-ingat. Semuanya dihilangkan, semuanya di hati kita cuma ada Allah. Ini yang dimaksud dengan wa umirtu an uslima, aku diperintahkan untuk membersihkan hatiku, membersihkan dari menyembah selain Allah atau menganggap selain Allah. Jadi udah sholat mah, waktu sholat mah udah nggak ada yang dianggap, semuanya cuma Allah aja, hanya Allah aja yang ada dalam sholat.
dalam hati kita. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, bi khalqi abikum Adama, dengan menciptakan bapak kalian yaitu Adam, minhu, dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, maniin maksudnya dari mani. Tsumma min alaqatin, kemudian dari darah, damin ghalidin maksudnya darah yang agak kental, yang agak keras. Kemudian tsumma yukhrijukum tiflan, lalu Allah mengeluarkan kalian tiflan dalam bentuk anak-anak, bimakna atfalan maksudnya berupa anak-anak. Tsumma yubqikum, kemudian dia kekalkan kalian, litablughu asyuddakum, agar kalian mencapai kesempurnaan kalian, takamula quwwatikum, yaitu kesempurnaan kekuatan kalian. Sampai kapan itu seseorang sampai kekuatannya maksimal? Minats tsalatsina, mulai dari 30 sanatan tahun, mulai dari 30 tahun ilal arba'ina, kepada 40 tahun. Tsumma litakunu syuyukha, kemudian Allah kekalkan agar kalian menjadi syuyukhon, menjadi tua, bidhammisyin wa kasriha, boleh dibaca tsumma litakunu syuyukha, boleh tsumma litakunu syiyukha, syi, boleh dibaca shinnya dengan kasrah. Wa minkum, dan sebagian dari kalian, may yutawaffa, ada orang yang Allah selesaikan, Allah wafatkan, min qablu, sebelum jadi sempurna. Ay qablil asyuddi, maksudnya sebelum sempurna, wasyuyukhati, dan juga wasyaikhukati, dan juga sebelum menua. Fa'ala dzalika, Allah lakukan itu bikum, terhadap kalian, lita'ishu, agar kalian hidup, walitablughu, dan kalian sampai ajalan musamma, batas yang ditentukan, waqtan mahdudan, maksudnya waktu yang sudah dibatasi, wala'allakum ta'qilun, dan agar kalian berfikir, dalailat tauhidi, akan bukti-bukti tauhid, fatu'minuna, lalu kalian beriman. Diajak lagi oleh ayat ini kita, dan juga sababun nuzulnya pada waktu itu khitabnya adalah orang-orang kafir, diajak untuk merenungkan bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menciptakan kalian dari debu. Pengertian yang diambil oleh Imam Jalalain di sini, huwallazi khalaqakum min turabin, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Ini maksudnya ditafsirkan, maksudnya menciptakan bapak kita yaitu Adam alaihissalam dari tanah. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, saudara. Memang Allah kumpulkan, Allah pilihkan tanah-tanah dari beberapa daerah atau iklim bumi. Nah, kemudian Allah yang bentuk sendiri, kemudian telah tiba waktunya Allah tiupkan ruh. Jadi langsung Allah yang buat. Jadi tanah. Begitu bangun, masih Nabi Adam sadar atau Nabi Adam mulai hidup, itu masih usap-usap gini. Jadi masih ada debunya. Emang debu, benar-benar debu dari tanah Nabi Adam. Nah, kita enggak. Jadi ayat ini maksudnya, pengertiannya pertama yang dipegang oleh Imam Jalalain, ini maksud dari Allah menciptakan kalian dari tanah, maksudnya menciptakan bapak kalian dari tanah. Pengertian pertama. Namun bisa juga kita ambil zahir ayat. Ayat ini memang kalau diartikan secara harfiah atau secara zahir, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya bukan Nabi Adam, tapi memang kita dari tanah. Karena ayat berikutnya di situ tsumma min nutfatin. Min nutfatin di sini kita kan Allah ciptakan dari nutfah. Nutfah itu mani. Sering dalam beberapa pembahasan saya sebutkan mani itu asalnya dari makanan, Pak. Dari makanan. Nggak ada mani yang download, nggak ada, Bang Opik. Nggak ada, pasti apa beli berapa kuotanya. Nggak ada, pasti dari makanan.
makan ya, ada yang bapaknya dulu makannya pete, ada yang makannya ikan peda, ada yang makannya macam-macam dah. Nah kemudian diolah di tubuh, ada bagian yang kemudian jadi sperma atau nutfah. Sperma atau nutfah ini asalnya dari makanan semuanya, nggak ada yang dari pikiran. Maksudnya mikir orang tuanya atau jadi sperma, nggak bisa. Pasti dari makanan, bukan dari pikiran atau bukan dari turun dari langit, nggak. Semuanya dari makanan. Makanan dari mana Pak? Dari tanah. Itu berarti mani dari tanah dan kita dari tanah. Makanya jangan belagu. Jangan belagu sama tanah, ntar digencet di kuburan sama tanah. Benar-benar digencet. Itu siksa pertama yang Allah berikan kepada penghuni kubur, itu gencetan kubur. Semuanya kena kecuali para nabi. Ya kita nggak ada yang nabi nih ya. Kita kan semua orang biasa, termasuk Siti Fatimah, gencet Pak, digencet semua. Cuma bedanya kalau orang soleh, gencetnya itu seperti pelukan ibu kepada anaknya. Pelukan ibu, ada yang meluk sampai mati. Ibu kangen sama anaknya, lu kemana aja, dicekek anaknya. Nggak ada. Ini pelukan tanah kepada orang-orang soleh, ini seperti pelukan ibu yang lama nggak ketemu anaknya. Kenapa orang soleh dirindukan oleh bumi? Ya karena dia semasa hidupnya cium tanah terus. Nah, kita kan cium tanah mulu tiap hari. Sehari berapa kali? Berapa kali? 34. Satu rakaat berapa kali Pak kita nyium? Hah? Satu rakaat kita nyium berapa kali? Satu rakaat 2 kali. Iya, 2 kali. Sekarang ada berapa rakaat? 17. 2 kali 17. 34 kali kita nyium. Jadi nanti sebelum malaikat mungkar nakir datang, sebelum ada pertanyaan man rabbuka, itu yang pertama, fenomena yang dialami pertama oleh semua ahli kubur, doqtatul qabr, gencetan kubur itu. Digencet, benar-benar digencet. Kayak telur diulek. Enggak ada yang utuh udah. Kecuali orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang ketika di dunianya memang sudah mencium tanah, orang-orang soleh yang di dunianya sudah sadar bahwa saya dari tanah akan kembali tanah, maka nanti ketika kubur ini mulai menyempit, itu seperti pelukan ibu. Kemana aja Bang Agus? Gitu. Mana aja, saya udah lama Bang, saya tahu sampean yang dulu nyiumin saya kangen banget pengen ketemu. Jadi dipeluk, bukan digencet, dipeluk. Tapi tetap menyempit, semua menyempit. Nanti udah selesai itu semua, baru agak renggang lagi, baru ada pertanyaan kubur. Nah kalau yang nggak pernah nyium, ya itu tadi dah, agar Pak, agar diulek. Jadi hancur, belum mulai pertanyaan kubur, belum mulai man rabbuka, tapi udah digencet aja udah hancur-hancuran. Nauzubillah. Nah untuk orang yang mengakrabi tanah, sadar bahwa kita diciptakan dari tanah, semua kita asalnya dari tanah, jangan mentang-mentang, jangan sombong semuanya dari tanah. Ini dengan kesadaran ini, kemudian coba sholat dan merenungkan arti kehidupan ini, insya Allah itu gencetannya seperti ibu yang memeluk anaknya. Ini tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda tauhid yang berupa penciptaan. Hadirin sekalian, tanda-tanda tauhid itu kalau kita lihat dari ininya, kalau kita lihat dari arah atau dari rangkaian ayat, maksud saya dari rangkaian ayat yang sudah dibaca sebelumnya, tanda-tanda tauhid kalau dilihat dari alam semesta ini ada 4. Yang pertama yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya yaitu malam, 2 siang, 3 bumi, 4 langit. Jadi siang, malam, langit, bumi, ini kalau kita gunakan buat renungan, tadabbur, kita merenungkan langit, penciptaan bumi, kok bisa yang tadinya cuma biasa, tapi begitu hujan tumbuh ada rumputnya. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di alam semesta ini kita bisa ambil 4 ini, ya langit, bumi, kemudian pergantian siang dan malam. Ini yang disebut di ayat sebelumnya.
Kalau kita mau merenungkan ini, maka kita akan sampai pada keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang melakukan itu semuanya, menciptakan, merawat, menjamin kelangsungannya. Dan semua teratur, Pak. Teratur. Kalau teratur berarti ada yang ngatur. Saya masuk masjid aja tadi udah wangi, masuk masjid udah ada yang ngerapihin. Itu berarti ada yang ngerapihin nggak? Ada. Begitu juga alam semesta, sejak kita lahir kan udah begini. Matahari udah dari timur, tenggelam di barat, hujan ya udah begitu dari dulu sebelum kita lahir. Teratur semuanya, musim-musim ini semuanya sudah Allah atur, nggak ada yang tabrakan. Ini pasti tanda-tanda ada yang mengatur. Alam semesta, keteraturan baik dalam langit, bumi maupun pergantian siang malam, ini jadi objek, bisa jadi objek untuk perenungan. 4. Nah, adapun selain alam semesta, kita juga bisa di ayat sebelumnya, kita juga bisa merenungkan penciptaan yang ada pada diri kita sendiri, yaitu Allah ciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya manusia. Kemudian Allah ciptakan, Allah sempurnakan kita bentuknya dibanding bentuk makhluk-makhluk yang lain. Kemudian selain itu Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita jaminan untuk hidup. Rizki itu segala sesuatu yang Allah berikan dan Allah permudah kita untuk mengambilnya, itu namanya rizki. Udara rizki, bumi rizki nih Pak. Maksudnya rizki udah Allah ciptakan sedemikian, jadi kita bisa duduk, kita bisa tidur dengan nyaman. Rizki juga udara, kemudian bumi, kemudian tanaman-tanaman yang kita bisa ambil sebagai makanan, ini semuanya rizki. Semuanya ini penciptaan langit bumi, kemudian yang ada dalam diri kita, Allah ciptakan kita, kemudian sempurnakan bentuk kita, dan juga Allah jadikan rizki untuk kita, Allah buatkan rizki. Ini semua bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, lalu di sini diajak merenung lagi bahwa semua kita ini Allah ciptakan dari nutfah atau mani. Mani ini dari tanah semuanya. Setelah itu dari alaqah. Nah, saudara sekalian, ini ada di ayat ini, di ayat 67 ini disebutkan Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah atau dari mani. Ini maksudnya penciptaan kita sekarang dari mani, kemudian dari alaqah, kemudian mengeluarkan kalian. Jadi ada beberapa bagian yang di sini tidak disebutkan. Di ayat lain Allah menyebutkan tsumma min alaqatin tsumma mudghatan. Ada sebutan mudghah. Ada sebutkan mudghah. Mudghah itu daging, tapi belum ada tulangnya. Pertama mani 40 hari di rahim, kemudian 40 hari kedua alaqah. Alaqah sudah berbentuk darah. Jadi asalnya kan mani kan warnanya memang bukan darah. Memang bukan darah, tapi 40 hari ada di rahim berubah jadi darah. Gumpalan darah yang udah mulai nempel. Yang tadinya masih begitu aja, ini udah mulai nempel di rahim. Namanya alaqah. 40 hari berikutnya mudghah namanya. Mudghah itu sudah bukan darah lagi, tapi udah berupa daging. Daging ada kulitnya juga, tapi belum ada tulangnya. 40 hari berikutnya. Jadi 40 mani, 40 alaqah darah, 40 mudghah. 40 kali 3 berapa? 120. 120 berapa bulan? 4 bulan. Sejak itu mulailah Allah perintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh. 4 bulan itu. Kemudian di situ ditetapkan tentang rizkinya, tentang umur atau usianya, dan juga tentang kelangsungan atau tentang nasibnya nanti, apakah dia termasuk celaka atau selamat. Allah tentukan udah di situ, udah di dalam ini, di dalam rahim ketika 4 bulan. Lah kalau gitu Ustaz, kalau udah ketahuan siapa celaka, siapa bahagia, ngapain kita ibadah? Tanda-tanda saudara. Kalau kita sering ibadah atau kita sering ngaji, istiqomah, itu berarti tanda-tandanya dulu kita ditetapkan sebagai orang selamat. Amin ya Pak? Amin.
Jadi kita cari tanda-tanda aja, cari tanda-tandanya. Emang udah Allah tetapkan waktu di rahim itu 4 bulan Allah tetapkan yang celaka siapa, yang ini si fulan celaka, si fulan selamat, udah ditetapkan. Kita pun udah ditetapkan. Cuma kita tidak tahu Allah tetapkan apa saat itu. Tetapi Allah menciptakan alamat atau tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang celaka, ya dia jauh dari perintah Allah. Nah, tanda-tanda orang yang selamat itu dekat dengan perintah Allah. Ya kita husnuzon, kita yakin kita bahwa kita tanda-tandanya mirip dengan tanda-tanda orang yang selamat, yang melaksanakan perintah Allah, istiqomah ngaji dan sholat, maka insya Allah dulu itu kita ditetapkan sebagai orang selamat. Amin ya rabbal alamin. 4 bulan, setelah 4 bulan Allah keluarkan dalam bentuk tiflan, itu anak-anak. Nah, dari sini, dari usia kanak-kanak ini ada yang Allah biarkan hidup, ada yang Allah ambil sebelum 30 tahun. Disebutkan oleh Syekh Nawawi oleh Imam Jalalain di sini, usia yang sempurna litablugu asyuddakum litablugu asyuddakum, ada orang-orang yang Allah biarkan terus hidup sampai usia kuatnya. Usia cemerlang itu 30 sampai 40, Pak. Ini udah lewat semua romannya nih. 30 sampai 40 itu usia cemerlang, kemasan situ. Lagi kuat-kuatnya, kerja apa aja pokoknya. Kalau bisa seminggu 9 hari dah dia. Jangan 7 hari. 30 sampai 40 sampai syukur. Nanti 40 biasanya udah mulai memikirkan istirahat dan juga udah mulai memikirkan akhirat dah. 40. Ada yang Allah biarkan hidup sampai usia senja atau sampai menua ini. Tapi ada juga yang Allah ambil sebelum usia 30 ini. Dan itu Allah lakukan semua, saudara, semaunya Allah. Jadi Allah maha semauwe. Ya orang Tuhan, masa mau diatur? Ya Allah itu semau Allah, sesuai dengan iradah Allah atau kemauan Allah, kehendak Allah. Terserah Allah mau buat dia itu usianya panjang atau Allah buat 20 kemudian meninggal gitu aja, itu terserah Allah. Ini untuk menunjukkan bahwasannya Allah satu-satunya yang berbuat itu, dan Allah tidak bisa diganggu, tidak bisa dicampurin. Kita pengen, kadang-kadang ada orang tua pengen anak saya pengen usianya sampai tua, kalau bisa sampai saya mantu, kan pengennya begitu semua orang. Tapi Allah ambil, dan itu terserah Allah, semaunya Allah, tidak terikat oleh apapun dan tidak diintervensi oleh siapapun, nggak bisa. Ini diceritakan di sini dalam ayat ini supaya kita merenungkan bahwa Allah lah satu-satunya yang melakukan itu semuanya, tidak ada yang mencampur tangan, dan juga Allah satu-satunya yang berkehendak di situ. Tidak ada pihak-pihak lain yang mengintervensi atau yang mencampuri Allah, enggak. Ini berarti la fa'ila illallah. La fa'ila illallah artinya tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Makna tauhid la ilaha illallah itu antara lain la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat atau tidak ada yang melakukan selain Allah. Memang hakikatnya seperti itu, Pak. Yang merawat kita, yang menciptakan kita itu Allah hakikatnya. Namun untuk hal-hal yang buruk, ta'adduban sebagai adab atau tata krama kita, maka kita nggak boleh sebutkan itu Allah yang buat. Sakit misalnya, ini sakit Allah yang membuat saya sakit, nggak boleh. Adab kita, ini sakit karena saya kurang tidur, ini sakit karena saya kurang gaji, gajinya kurang maksudnya, ya, jadi kurus kurang gaji, karena loh yang gemuk kan banyak gajinya. Ini sakit karena saya kurang jaga istirahat. Nah kalau yang buruk-buruk itu nisbatkan kepada kita, walaupun hakikatnya Allah semua yang bikin. La fa'ila illallah. Termasuk Fir'aun, ini musuh sama Nabi Musa. Fir'aun membunuh pengikutnya Nabi Musa, itu hakikatnya dengan izin Allah. Hakikatnya dengan izin Allah.
Tetapi kita nisbatkan itu Fir'aun pilihannya, pilihan Fir'aun. Dia sudah diberikan akal, Fir'aun memilih seperti itu, maka sudah mulai ada dosa di situ. Huwallazi yuhyi wa yumiit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.